Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hidayati SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2510418498 pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Harapan Mulia Palembang, kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qu'udan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Masya Allah. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Oke, sebelumnya Miss absen terlebih dahulu. Yang cewek bilangnya hadiroh, yang cowok bilangnya hadir. Amira Meisha hadiroh. Anissa Khairani hadiroh. Audrey Natasha hadiroh. Aurel Nirvana hadiroh. Haura Konita hadiroh. Oke. Inara Saki hadiroh. Keila hadiroh. Laika Safia hadiroh. Embagas Al-Rahman. Muhammad Dafa. Oke, izin ya, gak masuk. Mawar Melati hadiroh. Adapun pembelajaran dari hari ini bertujuan untuk tujuan pembelajarannya dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Kemudian yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab adalah untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan tepat. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? Ada 4. Oke. Sebelumnya Miss ingin tanya dulu nih. Ada yang ingat nggak materi kita sebelum ini? Materi minggu kemarin. Ada yang ingat nggak? Oke, Miss mau satu orang untuk sedikit memberikan kesimpulan daripada berpikir kritis dan semangat belajar iftek. Oke, silakan Hafiz. Baiklah, yang pertama itu adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu sendiri adalah suatu kemampuan dari seorang manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang merupakan suatu cara berpikir yang melibatkan suatu hal-hal yang logis, analitis, dan juga berdasarkan fakta, dan tidak melibatkan sifat-sifat seperti hal-hal subjektif dan lebih berfokus pada hal objektif. Oke. Kemudian Selanjutnya yaitu adalah semangat belajar iftek. semangat belajar iftek. Semangat belajar iftek itu tersendiri adalah suatu semangat yang disarankan terhadap suatu individu untuk selalu mempelajari
ataupun mengikuti perkembangan yang berhubungan dengan teknologi, agar teknologi tersebut tidak hanya memuaskan mereka, tapi juga dapat memanfaatkan itu dan dapat menggunakan itu untuk hal-hal yang baik. Oke, silakan dulu. Nah, silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 1. Wahid isnin salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Selanjutnya silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat 12. Wahid isnin salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, sebelumnya Miss mau tanya terlebih dahulu, pernah nggak sih kalian merasakan orang tidak menepati janji dengan kalian? Pernah. Pernah nggak merasa dikecewakan saat orang ingkar janji dengan kita? Pernah kan? Pasti pernah. Oke, kemudian Miss juga mau tanya, pernah nggak kalian merasa sudah dikasih nikmat begitu besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seolah-olah kalian menganggap itu biasa aja? Nggak pernah? Pernah, oke. Kemudian yang ketiga, pernah nggak kalian merasa ada teman ataupun siapapun yang membicarakan kalian dari belakang? Pernah. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan. Pernah nggak kalian merasakan bahwa ketika kalian bercerita dengan teman kalian atau siapapun itu, kemudian orang itu membuka aib daripada cerita kalian? Benar. Oke, maka dari itu kita akan mempelajari daripada 4 materi tersebut hari ini. Oke, semangat? Semangat. Oke. Selanjutnya Miss akan menayangkan satu video dan kalian silakan disimak video itu lalu pahami. Nanti Miss akan bertanya apa sih isi dari video itu, dan nanti ada satu kelompok yang akan menjelaskan daripada inti dari video itu. Selamat menyaksikan video. This was just the burden that we both share.
masuk bensinnya entek cuk. Panas. Alah, panas-panas bensin entek. Bensin entek, Mbak. Oh, jane gertak-gertak rangi-rangi. Diakhiri dengan sabda Rasulullah SAW yang mana artinya sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangannya kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, daripada video yang telah Miss tayangkan, apa sih isi dari video itu? Coba, ada yang bisa? Oke, silakan, Fairuz. Berdiri ya. Jadi yang saya tangkap dari video tersebut, ketika kita mengalami musibah ataupun suatu kesulitan yang lain, kita tidak boleh ngomong kasar ataupun ngomong kotor, tetapi alangkah baiknya kita istighfar agar mendapatkan kemudahan dari Allah. Oke, sip, tepuk tangan dulu untuk Fairuz. Baik, selanjutnya Miss akan menjelaskan materi tentang memenuhi janji. Coba ada yang mau baca nggak nih pengertian daripada janji? Oke, silakan, Ais dibaca. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sebab seseorang wajib memenuhi janji. Yang pertama adalah karena janji sendiri adalah hutang. Yang kedua adalah memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Yang ketiga memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu memenuhi janji adalah wujud sikap bertanggung jawab. Oke, jadi janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan bahwa kesediaan dan kesanggupannya untuk berbuat sesuatu. Yang namanya janji itu wajib untuk ditepati. Mensyukuri nikmat itu adalah salah satu ucapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Seperti itu. Namun ada di sini macam-macam nikmat. Yang pertama nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat diberikan ruh dan nyawa dalam badan. Yang ketiga, nikmat kelengkapan anggota tubuh dan manusia. Yang keempat, yang kelima, jadi ada 5 nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Salah satunya ya tadi nikmat iman dan Islam. Itu sangat penting nak.
nikmat iman dan Islam itu sangat penting dalam diri kita. Baik, selanjutnya itu menjaga lisan. Menjaga lisan itu adalah ketika kita berhati-hati ketika berbicara kepada siapapun, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu orang lain dan lain sebagainya. Kenapa ada istilah lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik? Oke. Ada 9 cara menjaga lisan. Salah satunya adalah hindari berbicara tanpa berpikir. Jadi jangan kebalik nak ya. Jadi kita berpikir dulu baru berbicara. Karena kan kita nggak tahu, entah kita menyinggung perasaan orang lain, entah apa yang kita keluarkan itu menyakiti hati orang lain, kita nggak pernah tahu. Jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Berpikir dulu sebelum bertindak. Selanjutnya itu menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain itu sangat penting gitu ya, karena aib itu adalah cacat atau suatu kekurangan dari setiap manusia. Yang namanya manusia itu pasti ada aib masing-masing, dan kita harus punya kewajiban untuk menjaga aib seseorang gitu. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya Miss akan mentayangkan ilustrasi gambar. Silahkan kalian pahami. Daripada 4 gambar ini, kelompok 1 silakan dipahami gambar yang pertama, kelompok 2 silakan dipahami gambar yang kedua, kelompok 3 silakan dipahami gambar yang ketiga, dan kelompok 4 silakan dipahami gambar 4. Miss kasih waktu 2 menit untuk memahami daripada ilustrasi yang telah Miss tampilkan di PPT. Ya, silakan dipahami. Mungkin cukup ya waktunya. Silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan daripada ilustrasi gambar tersebut. Pada gambar tersebut ada menunjukkan. Oke, siapa? Aurel. Oke, Aurel. Silakan Aurel. Pada gambar tersebut ada seorang siswa yang mengumpulkan tugas kepada guru tepat pada waktunya. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa ia tidak mengingkari janji, tetapi bertanggung jawab dan tepat waktu dalam memenuhi janji. Oke, sip. Tepuk tangan dulu dong. Oke, gambar yang kedua. Silakan kelompok 2. Oke, silakan Keila. Dari gambar tersebut saya simpulkan bahwa kelas itu mensyukuri nikmat itu dapat melakukan perencanaan sederhana. Contohnya dengan melaksanakan sholat tarawih terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dengan membaca buku sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, waktu dan juga ilmu yang telah diberikan. Oke, sip. Tepuk tangan dulu dong. Gambar yang ketiga, kelompok 3, silakan. Oke, silakan Nadia. Jadi di gambar ketiga bisa kita lihat kalau mereka itu lagi baca Al-Quran dan mereka salah satu perjalanan positif dan otomatis mereka berpahala. Nah, kalau kita bicara atau menghadapi kita orang lain kita tidak berpahala dan dosa. Jadi daripada bicara kayak gitu orang lebih baik kita tidak. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan Salsa. Itu mendesak sikap menutupi aib orang lain, itu nggak membicarakan kesalahan atau kekurangan seseorang di depan banyak orang. Karena kita diajarkan untuk menjaga perasaan, kehormatan, dan tidak menyebarkan hal yang bisa menjadi korban. Tepuk tangan dulu dong. Gambar keempat ini yakni tentang menutup aib orang lain ya. Jadi menutup aib orang lain itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Baik, selanjutnya setelah ilustrasi Miss tampilkan, Miss akan mengirimkan file Word dalam bentuk Word, yaitu kisah inspiratif yang telah Miss share nanti di WhatsApp group ya. Silakan dicek di iPad-nya masing-masing. Silakan dibuka iPad-nya masing-masing, dicek. Dari kisah inspiratif itu Miss memberikan 4 kisah inspiratif. Silakan dibaca. Dari kisah inspiratif itu nanti setiap kelompok itu akan berdiskusi lalu nanti akan menjelaskan hasil daripada diskusi kelompok tersebut diwakilkan oleh 1 orang ya. Miss kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk memahami daripada kisah inspiratif yang telah Miss berikan. Sudah siap belum? Sudah ya, oke. Sudah. Jadi sekarang Miss akan
mendengarkan daripada hasil diskusi kalian setelah membaca kisah inspiratif dari artikel yang telah Miss berikan ya. Kelompok 1, silakan angkat tangan yang ingin menjelaskan. Oke, silakan Ais ya. Ya, silakan berdiri. Oke, dari kisah inspiratif yang udah kami baca tadi, dapat kita ketahui bahwa pemuda tersebut itu bisa aja tuh dia kabur melarikan diri. Akan tetapi dia lebih milih buat kembali walaupun lawannya tidak dia. Ya. Ini tuh menunjukkan bahwa kalau misalnya janji itu bukan sekedar ucapan biasa, melainkan itu tuh amanah yang harus kita jaga di hadapan Allah dan manusia. Oke, sip. Kemudian Miss mau memberikan kesempatan kelompok 2 untuk menanggapi daripada penjelasan dari kelompok 1. Oke, siapa? Silakan ditanggapi, Mawar. Jadi dari yang Ali sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa menepati janji adalah tidak bertanggung jawab yang dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya, tidak menepati janji dapat mengecewakan dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha menepati janji yang telah dia buat. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Bagas, silakan. Syukur bukan hanya soal berterima kasih, tapi menyadari bahwa setiap kelebihan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan kebaikan. Orang yang bersyukur tidak akan sombong karena ia tahu bahwa bersyukur atas berian terhadap Allah itu adalah merupakan. Oke. Jadi collab antara kelompok 1 sama kelompok 2. Silakan kelompok 1 menanggapi daripada hasil diskusi daripada kelompok 2. Oke, selanjutnya ya, karena kelompok 2 sudah menjelaskan daripada hasil daripada kisah inspiratif itu, maka kelompok 1 akan memberikan tanggapan. Oke, silakan kepada Ais ya. Oke, jadi dari kelompok 2 tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Sulaiman itu kan sangat kaya nih dan berkuasa, tapi beliau tidak pernah merasa semua harta kekayaannya itu miliknya sendiri. Semuanya itu hanyalah sebagai hadiah dari Allah, bukan alasan untuk dia berbakti. Oke, kemudian kelompok 3, silakan dipresentasikan. Perkenalkan, nama aku Cia dari kelompok 3 Kelompok di dalam semua perkataan yang sudah diucapkan terutama motifnya dan gosip tidak bisa kita hindari. Dampaknya dapat berkembang luas dan sulit terjadi. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertanggung atas setiap kata yang keluar. Oke. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kemudian akan ditanggapi oleh kelompok 4. Oke, oleh Siti Alia ya. Iya. Jadi kita sebagai manusia itu harus jaga lisan dengan baik, karena sebagai Islam kita tuh harus jaga lisan dan lebih baik biar daripada kita tuh menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil daripada diskusinya ya. Oke, menutup aib orang lain itu berarti enggak menyebarkan, membicarakan atau mempermalukan kesalahan seseorang di depan umum. Dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengingatkan muridnya bahwa menutupi aib saudara seiman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menutup aib kita di hari kiamat. Sikap ini menunjukkan empati, kepedulian, dan kerendahan hati karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Menutup aib bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertaubat dan memperbaiki diri tanpa harus kehilangan harga diri. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini bisa diterapkan dengan tidak bergosip, tidak membuat kesalahan teman, dan menegur secara baik-baik dengan menutup aib orang lain. Kita ikut menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mencerminkan akhlak yang mulia. Oke. Silakan ditanggapi kelompok 3 ya. Oke, silakan. Berdiri. Dari kesimpulan kami, inti dari cerita tersebut adalah bahwa menjaga aib orang lain merupakan bentuk rasa mulia dan kasih sayang. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga membuka aib hanya akan menambah luka dan mempermalukan, bukan memperbaiki. Dengan menutup aib orang lain, kita memberi ruang baginya untuk menyadari kesalahan, bertaubat, dan memperbaiki diri tanpa mengalami kehormatan. Sekaligus berharap Allah juga menutupi aib kita kelak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
satu lembar soal. Silakan dikerjakan. Nanti Miss akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit. Silakan untuk dikerjakan. Jika sudah selesai nanti akan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Oke, silakan dipahami dulu, dipelajari soal-soalnya apa aja ya. Sudah selesai belum? Belum. Oke. Karena belum selesai, maka nanti kita akan lanjutkan, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dan membahas tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain ya. Seperti tadi kita telah membahas tentang memenuhi janji. Jadi mulai saat ini kita harus memenuhi janji. Jangan ingkar janji karena janji adalah hutang yang wajib kita bayar. Kemudian mensyukuri nikmat. Setelah kita mempelajari ini, artinya kita sudah tahu dong bahwasanya mensyukuri nikmat Allah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semakin kita banyak bersyukur, maka semakin Allah tambah nikmatnya. Kemudian memelihara lisan. Setelah belajar tadi tentu kalian paham bahwasanya memelihara lisan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik ya, menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu menutup aib orang lain. Kita tidak boleh membeberkan daripada cacat atau kekurangan dari setiap manusia, karena setiap manusia pasti ada aib masing-masing. Oke, untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Miss mau minta satu orang untuk menyimpulkan daripada materi yang telah Miss sampaikan, materi yang telah kita pelajari dari awal pembelajaran sampai ke tiba akhir pembelajaran ini ya. Oke, silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Saudara Hafiz maju ke depan untuk memberikan penjelasan kesimpulan daripada materi hari ini. Yang lain teman-temannya boleh disimak ya, apa aja kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan Hafiz. Baiklah, kesimpulan dari yang saya tanggapi pada pembelajaran kali ini yaitu adalah pada bab 2 yaitu adalah cabang iman. Kita telah membahas tentang 4 poin-poin utama dalam cabang iman dan Islam. Yang pertama itu adalah memenuhi janji. Memenuhi janji adalah suatu perilaku atau suatu perbuatan yang dimana kita itu menepati suatu amanah ataupun kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Nah, kenapa hal ini sangat penting dan merupakan salah satu dari cabang iman? Hal ini adalah suatu hal atau perilaku yang dimana dia itu saling membenefit orang, adalah antara individu yang diberikan janji dan individu yang memberikan janji tersebut. Apabila suatu janji atau suatu amanah itu kita langgar atau kita tidak penuhi, maka kedua orang tersebut pastinya bakalan saling memiliki ketidaknyamanan ataupun ketidakselarasan apabila janji tersebut ditiadakan ataupun diingkari. Maka dari itu memenuhi janji merupakan salah satu cabang iman yang sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu tersendiri adalah suatu perilaku yang dimana kita itu bersyukur kepada atas pemberian-pemberian yang Allah telah memberikan kepada kita, baik itu dalam dunia maupun di akhirat. Nah, mensyukuri nikmat itu adalah suatu hal yang penting juga, sama pentingnya dengan memenuhi janji. Karena dengan mensyukuri nikmat maka kita dapat mengukur ataupun mengetahui hal-hal apa yang telah kita dapat dari Allah dan tidak ingkar ataupun kufur terhadap hal-hal yang telah kita berikan. Selanjutnya adalah memelihara lisan.
Memelihara lisan itu tersendiri adalah hal yang sangat penting apabila kita ingin bersosialisasi, karena pada saat kita bersosialisasi maka kita harus menyimpan ataupun menggunakan etika yang benar dalam memperlakukan interaksi tersebut. Apabila kita asal cetus ataupun asal ngomong dalam suatu interaksi, maka hal tersebut akan memutus silaturahmi, memperjelek opini orang terhadap kita, maupun dapat menimbulkan pertikaian apabila itu sudah sampai tahap yang sangat fatal. Oke, selanjutnya itu adalah menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain merupakan suatu etika ataupun hal yang sangat penting juga. Sama halnya dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan. Karena aib orang lain itu merupakan suatu rahasia yang harus kita jaga dan harus kita selalu simpan dan tidak kita sebarkan ke orang-orang lain, karena aib itu tersendiri merupakan hal yang sangat memalukan bagi seseorang, dan hal yang memalukan tersebut dapat merusak citra orang lain apabila sudah disebarkan kemana-mana. Maka dari itu kita harus menutupi aib-aib dari orang lain agar orang lain itu orang yang aibnya kita sebarkan itu tidak merasa negatif ataupun merasa hal-hal yang buruk apabila aib tersebut telah disebarkan atau diberitahu kepada orang-orang lain. Baiklah, demikian kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz dulu untuk Hafiz. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Miss akan memberikan motivasi jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri sebagaimana yang telah kita pelajari hari ini, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Maka mulai hari ini, ayo kita praktekkan secara bersama-sama, memperbaiki diri untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari akhir dari kesimpulan yang disampaikan oleh saudara Hafiz tadi, Miss akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yakni mengenai perkelahian, menghindari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang kali ini, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Itu saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama ampun. Bis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.